Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengunduh dan menginstal LaTeX. Nah, di video kali ini lebih ke mengapa sih harus LaTeX? Kalau di video sebelumnya sudah ada disinggung sedikit apa sih kira-kira keunggulan LaTeX. Nah, di sini kita kayak coba aja membuka lebih banyak gitu. Apa sih kira-kira yang bisa kalian dapatkan kalau misalnya menggunakan LaTeX, atau apa sih permasalahan yang selama ini menjadi momok gitu buat mahasiswa untuk menulis LaTeX gitu, dimana kita tahu untuk menyusun tugas akhir itu sulitnya minta ampun, susah, harus mempelajari banyak banyak teori. Sementara harus kita istilahnya diribetkan, tanda kutip diribetkan dengan penulisan dengan template yang harus sama, tidak boleh berbeda gitu. Jadi di sini diberikan kemudahan, sudah disediakan template-nya untuk skripsi dan di masternya. Nah, tinggal tantangan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menggunakan LaTeX. Gitu. Tapi sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu mengapa LaTeX, kenapa harus LaTeX gitu ya. Oke, jadi di sini ini mungkin hanya sebagian kecil permasalahan yang sering dihadapi oleh para mahasiswa gitu, yang juga pernah saya hadapi. Yang pertama, kita berada di jurusan matematika, baik program studi matematika maupun statistika, itu pasti identiknya akan menemukan banyak sekali rumus matematis. Nanti ada rumus yang harus bisa dirujuk, ada diberi penomoran, ada yang tidak perlu diberi penomoran. Nanti ketika penulisannya itu bagaimana, apakah konsisten, penulisan nomor rumus, kadang-kadang ada yang bingung, ada yang menjadikannya tabel, ada yang menggunakan inden gitu. Rumus matematis adalah salah satu momok terbesar gitu, dimana kita harus terbiasa menggunakan equation, kemudian juga lebih lama, jadi prosesnya akan lebih lama ketika kita menulis tugas akhir untuk rumus matematisnya, bagian matematisnya. Nanti belum lagi permasalahan yang muncul adalah, oh kalau kita punya beberapa persamaan nih, nanti sama dengannya harus rata. Ada yang bisa sama dengannya rata, konsisten, tapi ada yang menclot sana, menclot sini gitu. Nah, kekurangan-kekurangan itu tentunya akan menjadi faktor ya, ada yang menjadi faktor besar atau faktor kecil buat para penguji atau para pembimbing saat seminar untuk mengomentari, menjadi celah istilahnya buat kita bahwa oh ini kurang teliti, ini anaknya tidak teliti, tidak dibaca artinya karena masih ini template-nya nggak sesuai, ini nggak rata kanan kiri, ini spasinya seperti ini gitu. Banyak sekali pasti ketika kalian menonton seminar, apalagi kalian adalah mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir, pastinya akan menonton beberapa seminar terlebih dahulu. Jadi sering sekali, pasti hampir di setiap seminar ditemui komentar seperti itu. Nah, rumus matematis adalah yang pertama. Kemudian gambar dan tabel gitu. Jadi penyajian gambar dan tabel juga kadang-kadang gambar yang ini harusnya gambarnya seperti ini. Gambarnya harusnya disandingkan dua, harusnya diberikan A, B, harusnya captionnya seperti ini, harusnya nanti tabelnya itu kayak gini, kalau penulisan angka seperti ini gitu. Ini nggak bisa kepotong tabelnya dan sebagainya macamnya, komentar-komentar tentang gambar dan tabel yang kadang-kadang ketika kita buat di Word, kalau kita berubah atasnya nanti juga berubah gambarnya, tabelnya lah, tiba-tiba barisnya nambah di baris yang selanjutnya, banyak sekali permasalahan-permasalahan itu. Kemudian yang ketiga itu adalah sitasi. Nah, sitasi. Nah, yang ketiga adalah sitasi. Jadi kalau sitasi tadi itu sitasi rumus misalkan. Sitasi rumus, kemudian sitasi gambar, sitasi tabel, sitasi daftar pustaka. Nah, itu yang menjadi satu tantangan juga. Kadang-kadang, oh rumusnya udah benar, 2.1, 2.2, 2.3, tiba-tiba harus nambah satu rumus lagi nih di setelah 2.2. Artinya yang tadi 2.3 harus pindah ke 2.4. Jadi kita
lakukan ulang lagi. Yang tadinya di teksnya sudah ada merujuk ke persamaan 2.3, otomatis harus berubah jadi 2.4 gitu. Jadi perubahan-perubahan itu yang kadang-kadang tanpa kita sadari karena kita terburu-buru atau karena kita pengen cepat aja selesai, pengen seminar, menjadi suatu permasalahan, suatu celah buat kita sendiri. Jadinya bumerang buat kita sendiri. Nah, itu citasi yang banyak permasalahannya. Kemudian daftar isi, gambar, tabel, dan daftar pustaka ini juga masih ada. Sebenarnya di Microsoft Word sudah bisa dilakukan secara otomatis, tapi masih ada saja yang kayak gimana ya cara buat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kadang-kadang kalau berubah nih daftar halamannya berubah lagi daftar isinya, daftar gambarnya gitu. Nah, itu yang kemudian permasalahan yang selanjutnya tadi. Kemudian identik juga dengan matematika adalah penulisan definisi, teorema, contoh, lema, akibat, proposisi. Banyak sekali istilah-istilahnya dan penulisannya harus tepat nih, ada penomorannya. Nanti definisi 1.1, lanjut teorema 1.2, lanjut lagi lema 1.3 gitu. Untuk penomoran itu biasanya sering terjadi keliruan juga. Dan template-nya juga ada yang penulisannya miring, cetak miring, ada yang tidak. Banyaklah istilahnya yang permasalahan-permasalahan yang sering ditemui. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaturan halaman. Nah, ini tidak jarang ditemukan mahasiswa membuat dokumennya berbeda-beda. Bab 1, satu dokumen, bab 2, dokumen yang kedua, dan selanjutnya. Tujuannya apa? Supaya dia rapi, supaya dia lebih mudah, supaya halamannya gampang. Padahal itu sebenarnya ada cara yang lebih efisien gitu, tidak perlu. Dengan even menggunakan Microsoft Word juga bisa dilakukan. Tapi ada aja yang kita temui seperti itu. Ini hanya sebagian kecil mungkin permasalahan yang sering dihadapi, yang sering kita temui juga ketika seminar dan tugas akhir, yang akhirnya pada akhirnya akan menjadi bumerang. Biasanya dibahas dari awal. Dibahas, sudah dikomentari secara keseluruhan bahwa penulisan kamu seperti ini, kamu kurang teliti. Nah, itu biasanya akan berdampak juga ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana caranya? Salah satu tips untuk menghasilkan seminar yang berhasil istilahnya adalah jangan membuat mood para pembahas, para penguji itu menjadi jelek hanya karena tulisan kita yang tidak baik, hanya karena tulisan kita yang tidak rapi. Jadi salah satu tipsnya untuk lulus dengan hasil yang baik adalah ya setidaknya secara kasat mata, enak untuk dilihat, nggak perlu. Biasanya kalau ketika orang yang rapi melihat sesuatu yang tidak rapi pasti bakal kelihatan, apalagi secara kontinu dilakukan. Para dosen-dosen itu menguji mahasiswa banyak sekali. Jadi dia pasti sudah dengan mudah matanya men-scan, ini ada yang salah, ini ada yang salah. Jadi buatlah mood para penguji itu menjadi happy gitu, supaya pertanyaan-pertanyaannya juga ya tidak mudah, tapi akan lebih terbuka sedikit lah jalan untuk menuju seminar yang berhasil. Oke. Kemudian itu permasalahan yang sering dihadapi. Nah, LaTeX itu apa? Jadi LaTeX itu sama aja dengan Microsoft Word. Dia digunakan untuk mengetik juga, menyiapkan dokumen juga, tapi pasti ada perbedaan, pasti ada positif negatifnya gitu. Tadi negatif istilahnya negatif dari user Word gitu ya, bukan negatif dari Microsoft Word-nya, tapi user kebanyakan user Word-nya Microsoft Word. Nah, ini sekarang gimana caranya kita menggunakan LaTeX? Tadi kita sudah bahas istilahnya kekurangan Word adalah kelebihan LaTeX ya. Kemudian ini kekurangan LaTeX berarti bisa juga jadi kelebihan Microsoft Word. Yang pertama, semua itu memerlukan coding. Kita buat tabel tidak semudah membuat tabel di Microsoft Word yang tinggal insert table, masukkan number of column, number of rows, keluar tabelnya. Memasukkan gambar, menyisipkan gambar, copy paste, dapat gambarnya. Memasukkan rumus, insert equation, dapat equationnya. Nah, mau buat bullet and numbering, tinggal klik aja tuh 1, 2, 3 langsung keluar. Nah, untuk di LaTeX kita harus mengerti yang namanya codingannya. Kalau misalnya mau nambahkan gambar, kita harus tambahkan backslash, begin, figure, kurung awal figure, kemudian bawahnya harus ada backslash and figure. Baru nanti ada sintak input, graphic, segala macamnya gitu, centering gitu-gitu. Memasukin buat tabel juga pakai begin, table, definisikan dulu berapa kolom, rata tengah atau rata kanan, rata kiri gitu.
Gitu ya. Untuk rumus matematis juga, oh kalau rumus matematis yang harus dirujuk pakai begin equation, kalau tidak perlu dirujuk dikasih bintang gitu. Kemudian yang kedua, kekurangan yang kedua adalah sulit untuk pengguna baru. Pasti ya, untuk sesuatu hal yang baru akan jadi sulit gitu, karena sudah terbiasa tadi menggunakan Microsoft Office. Tapi how to handle it gitu. Jadi gimana cara mengatasi itu gitu. Sedangkan zaman terus berkembang, latex ini sudah banyak sekali digunakan oleh universitas-universitas besar di Indonesia, pun universitas yang ada di Kalimantan juga sudah menggunakan latex gitu. Jadi kenapa kita harus tertinggal, kenapa kita harus terbiasa menggunakan sesuatu, sedangkan ada hal yang baru gitu, yang bisa kita gunakan. Jadi how to handle it adalah secara konsisten berlatih menggunakan latex. Menemukan error itu sudah biasa, percayalah, menemukan error itu pasti ya, kesalahan itu pasti ada, tapi bagaimana caranya kita menciptakan kesalahan itu menjadi sesuatu yang membahagiakan gitu. Ketika kita nge-stuck, oh ini troubleshoot nih, oh ini error. Jadi bagaimana caranya, tinggal type aja di Google, Google punya semuanya gitu. Ketikin aja type-nya jenisnya seperti apa, oh undefined environment, oh ketikin seperti itu gitu. Jadi kalau secara konsisten berlatih, ketika kita menemukan error dan bisa ketemu solusinya, maka itu akan menjadi hal yang membahagiakan gitu. Sama aja ketika kalian main MATLAB, main R, main Python segala macamnya, akan sama seperti itu sistemnya gitu ya. Jadi cara menjawab kekurangan tadi adalah konsisten berlatih. Nah ini kelebihannya, penulisan rumus matematis gitu. Jadi oh kita bisa, ini nggak perlu saya atur nih sama dengan, lebih besar sama dengannya tidak perlu digeser, apa di rulernya itu digeser segala macamnya. Kalau di Microsoft Word sudah bisa seperti ini. Kemudian gambar dan tabel, oh ini sudah dilakukan otomatis nih A, B, C, D, E-nya. Judulnya sudah, oh sudah rata seperti ini, untuk template yang ini, oh sudah seperti ini benar. Kemudian ini tabelnya bisa rapi seperti ini, ya sudah otomatis gitu. Saya tinggal ketik aja nih angka-angkanya gitu. Daftar isi gambar dan tabel tidak perlu lagi, jadi nggak bisa diketik ini, tidak perlu saya atur halamannya, tidak perlu saya atur, oh ini jaraknya seperti ini, tabelnya tulisannya seperti ini, lampiran seperti ini, tidak perlu, sudah otomatis. Bahkan mengatur titik-titik ini sudah otomatis. Jadi kalian tidak perlu takut, oh berubah halaman juga akan merubah daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran gitu. Tidak akan ada komentar, kok ininya beda ya, di halaman ini tulisannya ini, di halaman ini tulisannya ini. Jadi tidak, ya insya Allah tidak akan ada komentar seperti itu. Kemudian penulisan definisi teorema, ini penomorannya, template miringnya juga semuanya sudah secara otomatis. Gitu. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi. Nah, kemudian, nah ini install Miktek yang sudah dibahas di video sebelumnya, dapat dengan mudah. Install Text Studio juga seperti itu. Nah ini ada beberapa latihan, silahkan nanti mungkin akan dicoba pada saat sosialisasi pada Jumat 8 Oktober jam 1, nanti silahkan kita akan sama-sama mencoba bagaimana cara membuat tabel, matriks, kemudian menambahkan gambar. Nah terakhir ini we never know if we never try gitu. Jadi ya selama kita tidak pernah mencoba, hanya melihat saja, sementara orang sudah jauh ke depan, kita hanya melihat, kita tidak mau mencoba dengan alasan, dengan berbagai macam pembenaran bahwa itu sulit, itu bukan untuk kita, kita masih belum mengerti di sini, untuk menulis aja susah, untuk pakai Microsoft Word aja susah, apalagi latex. Ya silahkanlah, berarti silahkan siap-siap menatap masa depan orang yang lebih baik. Gitu. Sementara kita hanya duduk aja menatap. Jadi we never know if we never try. Jadi dan kemudian kata yang terakhir adalah study now, be proud later. Jadi study aja sekarang. Sekaranglah waktu yang tepat untuk kita belajar. Terlambat nggak masalah. Yang penting kita mau memulai. Jadi study now, one day kita akan bangga. Gitu. Be proud later. Jadi bangganya nanti. Tapi sekarang apa yang harus kita lakukan sekarang adalah study. Jadi silahkan dicoba, dipelajari. Balik lagi. Ketika kita menggunakan program harus bersabar, harus bisa tough gitu, harus bisa, oh kalau salah ini cari solusinya seperti apa, tanya solusinya seperti apa,
Kalau dapat, insya Allah kesalahan itu akan kita ingat, jadinya besok-besok tidak akan ada lagi kesalahan. Atau ketika kita menjumpai kesalahan yang sama, maka kita akan sudah tahu, oh ini solusinya gitu. Gitu ya, untuk video kali ini sampai di sini aja dulu. Selamat mencoba.